Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk materi pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Karena wajib pajak memiliki kewajiban atau pajak terhutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dan pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri, tidak bisa diwakilkan. Yang memiliki kewajiban untuk membayar PPh pasal 25 adalah orang pribadi ataupun badan usaha yang memiliki kegiatan usaha, dan pembayaran dilakukan berupa angsuran PPh tiap bulannya. Dan apabila pembayarannya terlambat akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dikategorikan, perhitungan tarif PPh pasal 25 memiliki dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, tarif PPh-nya yaitu 0,75% dikali omset bulanan pada setiap tempat usaha. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu adalah ketentuan tarif PPh 25 pada kategori WP OPSPT, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ditentukan berdasarkan besar penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, meliputi 0 sampai 60 juta sebesar 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar sebesar 30%, di atas 5 miliar 35%. Untuk wajib pajak badan, ketentuan tarif pada wajib pajak badan usaha yang melakukan usaha tetap serta mempunyai kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut PPh pasal 25 adalah penghasilan kena pajak dikali 25% tarif PPh 17 ayat 1. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25? Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak, kemudian dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 3, kemudian dikurangi dengan PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, yaitu PPh pasal 24. Bagaimana dengan batas waktu pembayaran PPh pasal 25? Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran terjadi pada hari libur, Sabtu, Minggu, hari pemilihan umum atau tanggal libur nasional, jatuh tempo pembayaran adalah di hari berikutnya. Jika lewat waktu, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya, angsuran PPh bulan Februari 2022 harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 15 Maret 2022. Jadi sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184-PMK-03-2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242-PMK-03-2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Batas waktu pembayaran atau penyetoran setiap tanggal 15 berikut. Batas waktu pelaporan SPT massa setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila wajib pajak melewati batas tanggal pembayaran, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 tidak berlaku bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak yang masuk bursa, dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
bagaimana dengan perhitungan PPh pasal 25? Perhitungan PPh terutang pajak tahun lalu dikurangi PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24. Didapatkan total angsuran PPh 25 selama setahun. Sehingga jumlah angsuran PPh per bulan didapat dari total angsuran PPh 25 selama setahun dibagi 12. Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah tidak ada PPh pasal 21. Untuk mengetahui PPh terutang, kita lihat dari SPT tahun sebelumnya atau tahun lalu. Jika tidak ada kredit pajak tahun sebelumnya, tidak masalah, tidak perlu dicantumkan. Yang terpenting pajak berhutangnya sudah diketahui sehingga kita dapat menghitung pajak PPh 25 di tahun selanjutnya. Contoh perhitungan misalnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan tahun 2010, yaitu sebesar 50 juta. Kemudian dikurangi PPh yang dipungut oleh pihak lain, yaitu PPh pasal 22 sebesar 25 juta. Dikurangi lagi PPh yang dipotong oleh pihak lain, yaitu pasal 23 sebesar 2,5 juta. Lalu dikurangi kredit pajak luar negeri atau pasal 24 sebesar 7,5 juta. Jadi, jumlah kredit pajaknya setelah ditotal sebesar 35 juta. Sehingga didapat selisih antara pajak penghasilan tahun 2010 dengan jumlah kredit pajaknya sebesar 15 juta rupiah. Jadi, jumlah besarnya angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulannya pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.250.000, yaitu 15 juta dibagi 12. Besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir pajak yang lalu. Contohnya, SPT tahunan PPh badan akan disampaikan pada tanggal 30 April 2001. Maka angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2001 mengikuti besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2020. Contoh selanjutnya SPT PPh tahun 2020 milik Aisyah menunjukkan PPh terutang sebesar 100 juta. Pajak penghasilan Aisyah adalah PPh 21 telah dipotong oleh pemberi kerja sebesar 15 juta, PPh 22 dan PPh 23 sebesar 22.500.000. PPh 24 atau pajak luar negeri yang bisa dikreditkan sebesar 2.500.000. Berapa besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar oleh Aisyah setiap bulan? Jawabnya adalah pajak terutang 100 juta dikurangi kredit PPh 21 15 juta, dikurangi lagi kredit PPh 22 dan PPh 23 sebesar 22.500.000, dikurangi lagi dengan kredit PPh 24 sebesar 2.500.000, sehingga total angsuran PPh 25 selama setahun didapat sebesar 60 juta. Dari 60 juta didapat jumlah angsuran PPh 25 per bulannya itu adalah 5 juta rupiah. 60 juta dibagi 12 ya. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan SPT PPh tahun 2020 yang dikurangi dengan kredit pajak menghasilkan besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar setiap bulan senilai 5 juta rupiah. Dalam konsep perpajakan ada dua pembukuan dan pencatatan. Pembukuan itu sederhananya adalah produknya akuntansi itu ada laba rugi, neraca, cash flow, perubahan ekuitas, ataupun catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pencatatan ya hanya pencatatan saja.
omset dalam satu masa berapa, misal dalam Januari omsetnya berapa, Februari omsetnya berapa, Maret omsetnya berapa. Sekarang kita akan mencoba menghitung wajib pajak badan baru dan menyelenggarakan pembukuan, di mana kita tidak punya acuan atas PPh terhutang tahun lalu. Nah, contohnya adalah PT Hilman terdaftar sebagai wajib pajak tanggal 5 Januari 2021. Penghasilan brutonya 500 juta. Penghasilan neto menurut pembukuan bulan Januari 2021 sebesar 210 juta. Diminta hitunglah PPh 25 untuk masa Januari 2021. Caranya adalah setahunkan dulu penghasilan neto sebesar 210 juta dikali 12 bulan, sehingga didapat 2.520 juta. Untuk PPh terhutangnya, karena ini dalam bentuk badan dan omsetnya, jika disetahunkan di atas 4,8 M, sehingga digunakan tarif 25%. Untuk besar tarif prosentasenya bisa baca lagi tentang tarif perpajakan ya. Sehingga didapat di PPh terhutangnya adalah 25% dikali 2.520 juta, didapat 630 juta. Nah, PPh terhutang ini dijadikan dasar untuk menghitung PPh 25 tahun 2021. Sehingga di masa Januari, PT Hilman sudah dapat PPh terhutangnya adalah sebesar 52.500.000 yang didapat dari 630 juta dibagi 12 bulan. Sehingga PPh yang dibayarkan di bulan Februari atas masa Januari oleh PT Hilman adalah sebesar 52.500.000. Konsepnya jika mendapat hal seperti ini adalah hitung dulu tarifnya selama 1 tahun, karena tidak ada perhitungan PPh terhutang tahun lalu, sehingga dibuat estimasi kira-kira di masa terhutang untuk masa Januari 2001 adalah sekian. Bagaimana dengan PPh 25 wajib pajak orang pribadi baru yang menyelenggarakan pembukuan? Contohnya adalah Hilman adalah seorang kepala keluarga, status menikah dengan 3 orang anak. Sebagai wajib pajak tanggal 2 Januari 2022. Penghasilan brutonya 500 juta, penghasilan netonya 210 juta. Diminta hitung PPh 25-nya untuk masa Januari 2022. Seperti biasa, hitung dulu penghasilan netonya yang disetahunkan. Setelah disetahunkan, jangan lupa PTKP. Kenapa PTKP masuk? Karena ini orang pribadi. Bisa baca lagi ya mengenai PPh pasal 21. Sehingga perlu dimasukkan PTKP meskipun Pak Hilman adalah seorang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Di mana PTKP tersebut akan mengurangi penghasilan neto yang disetahunkan, sehingga akan diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 2.440 juta. Nah, dari sini diketahui PPh terhutang setahunnya sebesar 679.400.000. Dari sini teman-teman pasti udah tahu perhitungannya, yaitu 5% dikali 60 juta, 15% dikali 250 juta, 25% dikali 500 juta, dan sisanya dikalikan 30%. Silahkan dicoba ya. Sehingga PPh terhutang ini akan menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25 di tahun 2021. Sehingga PPh terhutang ini didapat sebesar 54.741.667. Sekarang kita masuk ke PPh 25 untuk WP orang pribadi baru menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma. Kalau tadi pembukuan, sekarang pencatatan. Pencatatan itu ya teman-teman, kita hanya mencatat pencatatan saja. Omsetnya sebulan berapa, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Contohnya, Tuan Hilman sudah berkeluarga, anak 3,
terdaftar sebagai wajib pajak tanggal 2 Januari 2022. Penghasilan bruto harian selama bulan Januari 2022 tercatat 500 juta. Persentase norma yang berlaku sebesar 50%. Hitunglah PPh 25 untuk masa Januari 2022. Silakan teman-teman cari tahu norma itu apa dalam perpajakan. Dalam perpajakan ada banyak opsi. Hilman bisa menggunakan pembukuan, bisa menggunakan pencatatan. Pencatatan ada dua opsi juga, menggunakan PPh final atau norma itu ditentukan penghasilan netonya itu per bidang usaha, per jenis usaha. Jadi kalau dokter itu 50%, akuntan publik 50%. Teman-teman bisa cek norma di setiap usaha apa aja. Di Google juga bisa. Dibedakan per jenis usaha atau klasifikasi usaha, sehingga jika seperti ini, bruto hitung dulu, lalu penghasilan netonya ditetapkan 50% dari 500 juta. Dihasilkan 250 juta, lalu penghasilan neto disetahunkan, didapat 3 miliar. Jangan lupa karena WP pribadi dihitung juga PTKP-nya, sehingga penghasilan kena pajaknya 2.928 juta. Untuk PPh terhutang setahun dihitung dari pasal 17, tarifnya 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sehingga didapat PPh 25 yang harus dibayar oleh Hilman sebesar Rp66.741.667. Wajib pajak orang pribadi pelaporan maksimum Maret. Wajib pajak badan maksimum pelaporan adalah April. Bagaimana jika ada wajib pajak badan, pelaporannya di bulan Maret, Januari, Februari, Maret ini wajib pajak badan atau orang pribadi PT Aisyah menyampaikan SPT tahunan 2020 pada bulan April 2021. Angsuran PPh 25 pada masa Desember 2020 sebesar 8.420.000. Hitunglah PPh 25 untuk masa Januari, Februari, dan Maret 2021. Penyelesaiannya adalah angsuran PPh untuk masa Januari, Februari, dan Maret 2021 sebesar 8.420.000 mengikuti angsuran PPh tahun 2020. Sedangkan untuk bulan April mengikuti SPT tahunan 2020 yang sudah disampaikan sesuai dengan yang sudah diperhitungkan. Jadi tinggal disampaikan aja. SKP adalah surat ketetapan pajak. SKP itu bisa berubah ketetapan pajaknya, bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Contohnya adalah wajib pajak badan atau orang pribadi. Angsuran PPh 25 pada tahun 2021 sebesar 3.652.000. Bulan Agustus 2021 diterbitkan SKP yang menghasilkan angsuran pajak lebih besar senilai 4.230.000. Berapakah PPh 25 masa September 2021? Penyelesaiannya adalah angsuran PPh 25 masa September 2021 sebesar 4.230.000. Sehingga PPh September Oktober, November, Desember 2021 mengikuti SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kanwil atau KPP. Jika SKP yang diterbitkan lebih besar dari sebelumnya, gunakan pembayaran yang menggunakan nilai SKP yang ditetapkan. Sedangkan SKP yang sudah dibayarkan tidak perlu diperbaiki lagi, biarkan saja. Gunakan saja sesuai dengan surat perintah SKP yang diterbitkan. Jadi, PPh 25 fungsinya adalah untuk meringankan beban pajak dan dapat dijadikan kredit pajak. Untuk sebagai referensi tambahan bisa dilihat di link yang saya sampaikan di sini ya. Oke. Baik, kalau begitu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.